Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat dan pecahan. Biasakan membaca dahulu sebelum bertanya, catat semua isi PowerPoint, tulis di buku catatan kalian, setelah itu kerjakan tugas. Selamat belajar! Materi belajar pertemuan pertama, yaitu membandingkan bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan, biasa campuran desimal persen. Yang kedua, mengurutkan bilangan bulat positif negatif, dan pecahan biasa campuran desimal persen. Pengertian bilangan bulat adalah bilangan atau angka yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat dalam bentuk garis bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan bulat dari negatif 10 sampai 10. Dari negatif 1 sampai negatif 10 adalah bilangan bulat negatif, lalu di tengahnya 0, dan 1 sampai 10 disebut bilangan bulat positif. Semakin ke kiri, maka nilai bilangan bulatnya semakin kecil, dan semakin ke kanan, nilai bilangan bulatnya semakin besar. Penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari ada dua. Yang pertama, menghitung temperatur suhu. Yang kedua, menghitung jarak kapal selam. Contoh menghitung bilangan bulat dalam suhu ruangan. Suatu ruangan perpustakaan diketahui memiliki suhu 16 Celcius. Karena terlalu dingin untuk membaca, maka suhu tersebut diturunkan sebanyak 25 Celcius lebih rendah dari suhu mula-mula. Berapakah suhu ruangan pada perpustakaan sekarang? Penyelesaian, suhu awal ruangan adalah 16 Celcius. Karena diturunkan sebanyak 25 Celcius, maka suhu awal dikurang suhu akhir, yaitu menjadi negatif 9 Celcius. Jadi, suhu ruangan dalam perpustakaan tersebut sekarang yaitu negatif 9 Celcius. Jika kata diturunkannya diganti menjadi dinaikkan, maka tinggal suhu awal ditambah suhu akhir. Bentuk umum bilangan pecahan adalah A per B. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Yang atas disebut pembilang dan yang bawah disebut penyebut. Dengan syarat penyebutnya B tidak boleh sama dengan 0 atau penyebut tidak boleh sama dengan 0. Bentuk-bentuk pecahan ada 4. Yang pertama pecahan biasa, contohnya 1/2, 3/5, 4/7. Yang kedua pecahan campuran, contohnya 1/2, 2 1/4. Apa bedanya pecahan biasa dan campuran? Pecahan biasa tidak memiliki bilangan di depan pecahannya, tetapi untuk pecahan campuran memiliki bilangan di depan pecahannya. Lanjut, pecahan desimal 0,5, 0,25. Apapun bilangan yang ada komanya disebut pecahan desimal. Yang terakhir, persen. Contoh 25%, 32%, 76%. Persen ada lambangnya di belakang bilangan. Sampai sini, coba kalian tulis di buku catatan kalian, apa sih perbedaan bilangan bulat dengan pecahan? Mengurutkan bilangan bulat positif negatif. Perhatikan gambar di atas. Pada gambar berikut ada garis bilangan dari negatif 5 sampai 5. Pada bilangan bulat negatif dan positif, semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Sebaliknya, jika arahnya ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Contoh, 3 lebih kecil dari 5. Kenapa? Karena jika dilihat dari garis bilangan, 3 berada di posisi sebelah kiri dan 5 berada di posisi sebelah kanan. Contoh yang kedua, negatif 6 lebih kecil dari negatif 2. Kenapa? Karena jika dilihat dari garis bilangan, negatif 2 berada di posisi sebelah kiri dan negatif 2 berada di posisi sebelah kanan. Saya ulangin, semakin bilangannya ke kiri maka nilainya semakin kecil. Jika bilangannya semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Sebelum kita mengurutkan pecahan, lebih baik kita bahas kembali cara mengurutkan pecahan tersebut satu per satu. Mengurutkan pecahan biasa secara umum menggunakan dua cara.
Yang pertama menyamakan penyebut, dan yang kedua merubah ke dalam bentuk desimal. Untuk merubah ke dalam desimal, kalian tinggal bagi, yaitu pembilang dibagi penyebut atau atas dibagi yang bawah. Contoh, ada pecahan 3/4, 5/6, 3/8, 4/12. Soalnya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Cara pertama yang kalian lakukan adalah mencari KPK dari 4, 6, 8, dan 12, atau cari KPK dari penyebutnya. Ternyata KPK-nya adalah 24. Dari mana dapat 18, 29, dan 8? 18 didapat dari 24 dibagi 4, 6, 6 dikali 3, 18. 20 didapat dari 24 dibagi 6, 4, 4 dikali 5, 20. 9 didapat dari 24 dibagi 8, 3, 3 kali 3, 9. 8 didapat dari 24 dibagi 12, 2, 2 dikali 4, 8. Karena kita sudah dapat jawabannya, maka tinggal kita urutkan mana yang pembilangnya paling kecil. Ternyata yang paling kecil adalah 8/24, yaitu 4/12. Lalu naik lagi menjadi 9/24. 9/24 adalah 3/8. Naik lagi menjadi 18/24, yaitu 3/4. Dan yang terakhir 20/24, yaitu 5/6. Maka kita dapat urutan pecahan dari yang terkecil adalah 4/12, 3/8, 3/4, 5/6. Mengurutkan pecahan sama seperti pecahan biasa, tetapi dengan syarat pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. Contoh, 2/3/4. Kita ubah dulu 2/3/4 menjadi pecahan biasa. Caranya simpel. Tinggal 4 dikali 2 ditambah 3. 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 3, 11/4. Jadi, pecahan biasa dari 2/3/4 adalah 11/4. Mengurutkan desimal sama seperti bilangan bulat negatif dan positif. Lalu mengurutkan persen, kalian ubah dahulu ke dalam bentuk pecahan. Contoh, 25% sama saja dengan 25/100. Atau jika kita sederhanakan menjadi 1/4. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 adalah 4. Mengurutkan pecahan campuran. Ada biasa, campuran, desimal, dan persen. Contoh soal, urutkan pecahan tersebut dari yang terbesar, 2/3, 2/3/4, 0,375, 60%. Kita ambil dulu yang pertama, 2/3. 2/3 kalian ubah ke desimal, caranya tinggal 2 dibagi 3, yaitu 0,667. Lalu yang kedua, pecahan campuran 2/3/4, kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 dikali 2, 8, 8 ditambah 3, 11. 11 dibagi 4, 2,75. Lalu yang ketiga, desimal 0,375 tidak perlu kita ubah karena di sini tujuan kita mengubah ke dalam bentuk desimal. Dan 60%. 60% diubah dulu ke pecahan, yaitu 60/100, lalu 60 dibagi 100 adalah 0,6 atau 0,600. Kenapa saya bikin nolnya ada 2? Biar sama dari 2/3, 2/3/4, dan 0,375. Di situ ada 3 angka di belakang koma. Maka dapat kita urutkan dari yang terbesar adalah 2,75. Lalu makin turun lagi si 0,667 atau 2/3. Turun lagi menjadi 60% atau 0,600. Lalu yang paling kecil adalah 0,375. Tugas pertemuan pertama. Untuk mengisi tugas, kalian harus memiliki akun Google Mail. Tugas dapat kalian kerjakan menggunakan komputer, laptop, atau handphone. Batas mengerjakan hanya sampai jam 10. Lewat jam 10, tugas kalian tidak saya terima. Saya harap kalian bisa paham sampai sini. Terima kasih. Selamat pagi.